Pada saat ini, di Indonesia telah terdapat banyak sekali bangunan. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di Indonesia yang pesat. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 290 juta jiwa. Setiap tahun, pertumbuhan penduduk di Indonesia selalu meningkat. Oleh karena itu, orang pasti akan menempati atau mendiami sebuah gedung, baik untuk bekerja maupun apartemen sebagai tempat tinggal. Tak heran bahwa listrik merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung aktivitas manusia di suatu bangunan bertingkat. Tanpa adanya listrik, semua aktivitas di dalam bangunan tidak akan berjalan dengan baik karena masyarakat tidak dapat bekerja tanpa bantuan energi listrik yang mengalir. Namun, akibat ketergantungan manusia akan kebutuhan listrik, sehingga grafik konsumsi listrik per kapita di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia sangat berperan dalam kebutuhan listrik. Berikut adalah data tentang konsumsi listrik Indonesia. Dapat dilihat bahwa konsumsi listrik Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2020 mencapai 1142 kWh per kapita. Untuk mengatasi segala macam permasalahan tersebut, maka kami mempunyai sebuah ide, yaitu dengan menerapkan sistem built-in automation system pada gedung-gedung bertingkat. Selain itu, gagasan ini juga mendukung pencapaian yang ada dalam Sustainable Development Goals atau SDGs. Built-in automation system adalah suatu sistem penggalian dan pemantauan yang terpusat dari seluruh peralatan mekanikal dan elektrikal yang terdapat di suatu gedung. Penggunaan gas dalam suatu gedung ini merupakan suatu sistem yang dapat mengatur penggunaan energi sesuai atas batas yang dibutuhkan tanpa mengurangi fungsi peralatan yang dipakai dan dapat meningkatkan kemampuan melakukan manajemen energi dari suatu gedung. Built-in automation itu sendiri juga dapat dikontrol dari jarak berapapun dan dapat diakses kapanpun. Dari video tersebut menunjukkan bahwa bangun biasa membutuhkan banyak pekerja untuk melakukan kontrol terhadap keuangan mereka, untuk kelistrikan dan lain sebagainya. Sedangkan bangunan bus tidak memerlukan banyak orang untuk mengontrol keuangan karena sudah terprogramkan, sehingga dapat menurunkan operational cost karena sistem BAS tersebut juga sudah terjadwal, sehingga seluruh fasilitas dapat terkontrol dengan baik dan tentu mengurangi konsumsi listrik yang berlebihan. Sistem manajemen dari BAS juga sudah terkendali oleh program di mana semua data akan masuk ke owner dan semua billing akan tercatat pada sistem. BAS juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuni gedung karena di dalamnya sudah terdapat security access dan juga terdapat alarm untuk melindungi gedung tersebut. Sistem bus memiliki 4 komponen penting, yaitu sensor, controller, aktuator, dan plan. Komponen yang pertama adalah plan. Plan berfungsi untuk menangkap energi fisik yang ada di sekitarnya, berupa suhu, kelembapan, dan gas atau udara. Setelah itu, energi fisik akan diteruskan ke sensor. Sensor kemudian menerima energi fisik dari plan dan mengubahnya menjadi algoritma listrik agar controller bisa membacanya. Setelah itu, algoritma listrik akan diteruskan ke controller. Controller kemudian mencerna algoritma listrik yang telah didapatnya tadi untuk menjadi energi listrik karena fungsinya sebagai otak dari sistem. Energi listrik kemudian diteruskan kepada aktuator. Aktuator kemudian mengubah energi listrik menjadi energi fisik kembali sebagai hasil dari hal yang diinginkan oleh penghuni bangunan tersebut. Penerapan dari bus bisa dilihat sebagai berikut, di mana pencahayaan otomatis berdasarkan lingkungannya, apakah ada orang atau tidak di dalam gedung itu. Kemudian pendingin ruangan mulai menyala dan seiring bertambahnya orang dan suhu,
karena menjelang siang, maka pendingin yang menyala akan semakin banyak dan bertahap. Demikian pula sebaliknya, dengan semakin malamnya hari, karena menurunnya suhu dan sedikitnya orang yang ada dalam gedung, maka pendingin ruangan yang menyala akan semakin sedikit. Setelah karyawan meninggalkan ruangan, mereka tidak perlu khawatir jika mereka lalai atau lupa mematikan listrik dalam ruangan, karena sudah otomatis mati jika tidak ada orang. Selain itu, building automation system kami juga dilengkapi dengan early warning system yang akan memperingatkan karyawan atau staff sebelum terjadinya kejadian yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Building automation system merupakan sistem dalam bangunan yang dapat mengatur kelistrikan dalam bangunan tersebut dengan teknologi cerdas masa kini. Dengan adanya building automation system ini, maka segala macam masalah seperti boros energi dan juga operasional cost yang tinggi dapat diatasi dengan adanya bus ini. Marilah kita membentuk bangunan yang aman dan ramah lingkungan bersama Building Automation System. Saya Steven, B111701. Saya Yusuf Rengkorarjo dengan NRP B11180004. Dan saya Brian Kristanto, B111834. Sekian video dari kami, jangan lupa untuk like. Terima kasih.